البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tapi ya itu senamakan Nabi. Apa? Pertanyaan titipan Ustaz dari akun Al-Kiram Al-Fadil Al-Mukarram. Apa hukumnya meriwayatkan bukan meriwayatkan, mengamalkan hadis Israiliyat Ustaz? Mana ada hadis Israel? Kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat. Israiliyat itu artinya berita, ya, berita Bani Israel. Berita Bani Israel itu ditemukan oleh sahabat, tabi'in dalam beberapa peperangan. Iya, perang Muslim dengan kafir, kalah itu kafir, banyak kan ghanimahnya. Nah, di antara peninggalannya itu buku. Nah, ada beberapa sahabat yang mengambil buku-buku itu. Di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Waktu ikut perang dapat ghanimah, di antaranya buku-buku orang-orang Israel, Bani Israel. Nah, diambil bawa pulang. Nah, dan dia bisa baca, ya. Tentunya itu bukan bahasa Arab kan? Berarti dia ngerti bahasa lain juga. Di antara yang paling terkenal dengan berita Israiliyat itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ibnu Abbas pun termasuk di antaranya. Nah, dari kalangan tabi'in siapa? Siapa ada yang memang dulunya dia dari ahli kitab. Nah, itu suka ngasih berita tentang ahli kitab. Itu yang namanya Israiliyat. Tentang apa hukumnya, ya, mengambil berita Israiliyat. Ada dalam hadis, ya, dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Hadis-hadisnya ada yang dari Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ya. Ceritakanlah dari Bani Israel, ya, tidak ada dosa. Nah, itu satu cuplikannya. Kalau hadis lengkapnya itu banyak naskahnya, ya. Itu lanjutan dari lafaz hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan. Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia siapkan tempat tinggalnya di neraka. Wa hadithu an Bani Israil. Dan sampaikanlah dari Bani Israil tidak dosa. Nah, disebutkan dalam sebagian lafadznya fa inna fihimul ajib, karena pada mereka itu ada apa? Berita-berita yang ajaib. Nah, terus juga ada lagi dengan lafaz, kalau datang kepadamu berita dari Bani Israel, jangan kamu benarkan dan jangan kamu dustakan, ya. Karena nggak jelas sanadnya, toh, nggak jelas rijalnya, rawi-rawinya, ya. Nah, kalau kamu dustakan, jangan-jangan benar. Kalau kamu benarkan, jangan-jangan dusta. Dalam keadaan seperti itu, maka jangan dibenarkan, jangan didustakan. Tapi kalau menceritakannya saja diizinkan, boleh. Untuk apa terus diceritakan? Ya, namanya i'tibar.
I'tibar. Kayak misalnya tentang kisah maling kundang. Siapa yang tahu sanadnya? Ada. Tahu ya, entah benar ada apa enggak zaman dulu ya. Tapi boleh nggak diceritakan? Boleh untuk i'tibar ya. Ini jangan jadi anak durhaka. Pernah dulu ada cerita begini. Allah alam benar apa enggak itu. Nah, itu namanya i'tibar, boleh kan? Misalnya lagi tentang Wali Songo, ya. Siapa yang tahu sanadnya? Tidak ada. Tapi diceritakan untuk i'tibar perselisihan Wali Songo dengan Siti Jenar, gitu. Tadi ada gerobatnya perang. Nah, ya apa-apa yang batil kita katakan apa? Batil. Agama kita enggak membenarkan ini. Apa-apa yang benar kita katakan benar. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Tapi apa yang dalam Quran Sunnah enggak tahu ini benar apa enggak ada beritanya. Ya sudah, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Wallahu a'lam gitu ya. Nah, ya kayak gitu mirip-mirip seperti itu. Nah, dari situlah Ibnu Katsir rahimahullah banyak memuat dalam tafsirnya Israiliyat, karena dia merasa nggak ada larangan kok, boleh saja ini ya. Nah, khususnya yang berhubungan dengan tafsir ayat ya, misalkan tentang Ashabul Kahfi ya. Ayatnya menceritakan begini, dalam hadis Nabi seperti ini, tapi ada dalam berita Israiliyat tambahan detil-detilnya, tentang anjingnya, tentang bagaimana detil-detilnya kayak gitu, ditambahin oleh Ibnu Katsir di tafsirnya itu. Jadi seperti di Ka'ab al-Ahbar ya, dan yang semisalnya. Nah, dan Ibnu Katsir merasa itu nggak ada salahnya, walaupun tidak diyakini benar, tidak pula didustakan ya, cuma nambahin aja. Tentang Dzulqarnain ya, dalam Quran ada, dalam hadis ada, tapi dalam Israiliyat ada lebih lengkap lagi, cerita Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tentang kayak gitu. Dia dahulukan dalam Quran, dalam Sunnah. Nanti kasih Israiliyat juga tambahan-tambahan i'tibar. Di tafsir At-Tabari juga ada berita Israiliyat. Seperti nama Mikail, Malik Ya kayak gitu, Ratu Balqis, namanya Ratu Saba itu ya, namanya Balqis, itu kan juga Israiliyat. Nah, ya kayak gitu, tidak bermuatan hukum atau i'tiqad ya, tapi sekedar tambahan detil cerita begitu. Oh, intinya enggak bermuatan hukum atau i'tiqad saja. Iya. Nah, tapi banyak ulama tidak setuju dengan Ibnu Katsir. Ya, saya. Kenapa? Karena yang namanya tafsir itu kan butuh sesuatu yang yakin ya. Nah, sementara Israiliyat kan tidak bisa diyakini gini. Nah, walaupun sekedar i'tibar, bagusnya kalau mau i'tibar jangan ditafsir ya, bikin aja kayak Ibnu Katsir punya Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, bikin aja di situ. Enggak usah dimasukkan dalam tafsir. Kalau tafsir itu kan butuh sesuatu yang yakin gitu. Makanya kemudian ada ulama yang membersihkan itu. Nah, ada namanya ikhtisar tafsir Ibnu Katsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, dengan cara dibuang itu Israiliyatnya, hadis-hadis dhaifnya. Jadi kalau kita mau ceritakan gimana, itu tadi ya, boleh saja menceritakannya. Nah, tapi masalah membenarkan atau mendustakannya kembalikan kepada Quran dan
Kalau Al-Quran dan Sunnah membenarkannya, kita benarkan. Ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah mendustakannya, kita dusta. Jadi kalau Al-Quran dan Sunnah tidak membenarkan, tidak mendustakan, ya jangan dibenarkan, jangan didustakan. Boleh nggak diceritakan? Boleh saja. Buat apa? Buat iktibar. Kalau mau, ya, enggak pun enggak apa-apa. Disebut oleh Ibnu Katsir itu, di antara kisah Israel, ada cerita Bani Israel itu pernah orang lewat di kuburan, terus dari kuburan keluar tangan. Iya kan, kayak seru-seru kisahnya tuh, ajaib gitu. Jangan-jangan mati suri ya. Di suri apa ya? Di suri. Dalam tafsirin Mukasir. Di bukan kan. Jadi kan baca tafsir kan mentontong ya. Nanti pas ada wah hiburan nih. Biar enggak terlalu serius. Ya ulama kita ada pertimbangannya sendiri. Kalau hukumnya lebih apa namanya? Lebih detail lagi Ustaz. Masalah kan nama Mikail Balkis itu kan dari hadis Israiliyat sih. Menamakan orang pakai itu. Menamakan orang pakai namanya. Oh, dia punya anak namanya Balkis ini ya. Nah, atau nama apa? Israel. Israfil. Abu Israel. Israel. Ada salafnya itu. Kemarin ada rawi namanya Ya Israel. kalau nama-nama jangankan itu, nah kamu namain Joko ya nggak paham. Apa berarti tadi? Ya nama loh. Yang penting nggak mengandung apa makna yang jelek. Oh, no. Firaun. Jangan itu. Jangan lagi jangan. Ngapain ya sama kasihan nanti anaknya Jadi bully nanti. disembah nanti anaknya. Jadi berhala. Lagi. Udah. Lah. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di ceramah